akan sama-sama akan kita lakukan di hari ini gitu. Tapi ada hal yang lebih daripada itu untuk tanggal 23 itu, Mas Hendra. Kenapa? Satu momen di mana kita bertemu bersama, kita temu secara langsung bersama, itu vibrasinya jelas beda, Mas. Ini akan sama-sama akan kita lakukan di hari ini gitu. Tapi ada hal yang lebih daripada itu untuk tanggal 23 itu, Mas Hendra. Kenapa? Satu momen di mana kita bertemu bersama, kita temu secara langsung bersama, itu vibrasinya jelas beda, Mas. Getarannya jelas beda, itu benar-benar sangat bisa kita rasakan. Vibrasi dari lebih dari 300 orang akan berkumpul bersama. Mereka datang dari berbagai macam penjuru. Ada yang dari Swiss, ada yang dari negara-negara Eropa, ada yang dari Malaysia, Singapura, dari Aceh ada, dari Medan ada. Jadi kayak hampir dari seluruh penjuru yang berkumpul di satu titik dengan sebuah niat yang sama, ingin kembali merasakan sejatinya dia dalam kebahagiaan dan kelimpahan gitu. Itu menurutku satu momen yang sangat membahagiakan sekali, yang sepertinya teman-teman harus ambil kesempatan ini untuk juga bisa merasakan itu. Kenapa? Karena faktanya reuni ini kan reuni yang kedua ya, Mas Hendra ya. Reuni yang pertama itu di Jakarta ya. Faktanya pada saat reuni pertama itu kita langsungkan, itu begitu banyak testimoni after kelas alumni, Mas. Yang mereka merasakan getarannya beda dan bahkan masih kerasa sampai sekarang vibrasi bahagianya mereka pada saat menerima melepas endapan emosi saat itu, dan mereka bersama-sama menerima dan melepaskan itu gitu. Jadi itu tuh aduh kayak nggak bisa diceritain gitu momen itu. Tambah dikit. Tidak hanya itu ya. Boleh Mas Hendra, silakan. Jadi selain vibrasi gitu ya, karena acara offline itu kan memang yang paling utama adalah vibrasi ya. Yang kedua adalah networking ya. Banyak sekali teman-teman setelah reuni itu punya partner bisnis yang baru gitu. Dan menariknya sesi ada yang beda dari yang Jakarta gitu ya. Ada materi istimewa lah ya. Dan saya udah buktikan sendiri materi itu gitu ya dalam kehidupan saya. Nah, nanti Febri akan share, akan set up. Tapi mungkin teman-teman kalau yang offline karena mungkin isinya kan tinggal dikit. Jadi mungkin yang ini, yang online barangkali teman-teman nanti ingin. Silakan lanjut deh. Betul. Ya, jadi gini. Siapa aja sih yang bisa hadir di acara ini? Alumni udah pasti, umum udah pasti. Jadi teman-teman kayak Mbak Yaya, Mas Lasra, dan Mbak seorang udah mulai dari cara mereka menerima semua alumni mereka, menerima semua rasa yang pernah mereka rasakan sejak kecil sampai dengan sekarang, menerima dan kesadaran dan bisa melepaskannya, sudah bisa dipastikan tuh Mas. Ketika mereka punya pasangan, pasti seorang yang udah yang ada mulai dari cara mereka menerima semua alumni mereka, menerima semua rasa yang pernah mereka rasakan sejak kecil sampai dengan sekarang, menerima dan kesadaran dan bisa melepaskan ya, sudah bisa dipastikan tuh Mas. Ketika mereka punya pasangan, pasti dia marah, orang yang bikin dia kecewa, orang yang bikin dia takut gitu. Jadi momentum saat ini tuh momentum di mana dua orang seandainya ingin dipersatukan gitu ya, salah satunya minimal atau dua-duanya tuh udah tahu dulu metode agar apa? Agar pada saat mereka menikah, dia udah beresin dulu dalemannya Mas. Iya. Jadi nggak ketemu gagal lagi itu. Jadi ini bisa, sangat bisa untuk ibu yang punya anak, anaknya mau menikah, anaknya ajak dulu ke Jogja. Atau kalau
TVB aku nggak bisa ke Jogja. Nggak apa-apa, acara reuni akan dikemas, hubungi aslinya Lagi Woso untuk minta link Zoom-nya. Sehingga pada saat acara tidak ketinggalan materi, tidak ketinggalan hal terbaru, ada testimoni apa, dan dari teman-teman terus TVB ngupas itu gimana sih orang itu bisa dari mindset pola yang bisa dibawa dimulai informasikan tentang apa gitu. Itu kan kita butuhkan gitu, nggak hanya ketika seseorang mencari jodoh butuh untuk datang ke acara ini, Mas. Tapi by the way banyak loh, beresin dulu ya. banyak tadi komen, saya umur 43 belum dapat jodoh, ketika tidak dapat jodoh, padahal ketika identitas sudah berubah, cari jodohnya lebih mudah deh kayaknya ya. Tapi gini teh, jadi mungkin karena ini kan peserta ini sebelum langsung gitu ya, peserta ini kan yang hadir pada kesempatan sore hari ini kan banyak yang sudah daftar reuni plan. Nah, sekaligus teh kita ingin informasikan karena ada perubahan rundown ini di mem-VIP kan teman-teman yang sudah datang jauh-jauh gitu ya. Jadi benar-benar apa yang bisa lakukan ya teman-teman nanti di sana biar bisa perfect gitu acaranya ya. Kita waktunya terpaksa kita majukan teh. Betul ya. Jadi jam 1.30 ya Mas Eka ya? Jam setengah 2 ya, jadi nanti kita akan ada open registration dan nanti itu sampai 14.15 setengah 2 sampai jam 2.5 setelah itu kita lanjut opening ceremony dan welcome speech ya, kemudian Recording in progress. nanti teman-teman akan alumni akan sharing testimonial yang menggerakkan gitu ya. Terus setelah itu kita break sharing bisnis dan kemudian lanjut setelah maghrib kita ada pembagian door prize dan selanjutnya guru kita Pak Wayan Mustika 1 jam. Setelah itu sesi tanya jawab bersama Pak Wayan Mustika sampai jam 8 malam. Lanjut kita akan ketemu Teh Debbie lagi nih di quantum jam session. Nah di sini nanti setelah quantum jam session ini ada satu materi indah nih yang nanti hanya akan kita share di sana di Jakarta, termasuk teman-teman yang kelas offline paginya nanti akan dapat materi ini ya teman-teman ya. Dan jam 9 nanti akan ada perform dari AAS Asmara. Kemudian setengah 10 kita akan ada closing dari MOT dari Mbak Amanda ya. Jadi itu gambaran acara tanggal 23 Agustus di Hotel Ambaromo. Saya rekom yang konten ya, karena yang komen masih selesai ya. Jadi habis. Silakan Teh dilanjutkan. Ya, tadi aku mau nyambung lagi. Selain daripada yang mencari pasangan, siapa lagi yang butuh datang ke acara ini? Yang butuh datang ke acara ini itu adalah yang mau mulai berbisnis, Mas Eka. Mau mulai berbisnis, mau mulai berbisnis. Nah, ketika ada sebuah peristiwa berulang atau looping terjadi lagi dan itu banyak macam yang dimana dengan orang jadi aku bilangnya uang itu banyak Mas. Kenapa itu terjadi? Karena tadi masih data lama. Pada saat mau mulai bisnis, data latar belakang
ini uang harus bertambah, aku takut berkurang. Ketika dominan rasa latar belakangnya itu takut, cemas, khawatir, ya itu yang akan terjadi. Akhirnya uang itu tidak berkembang dan uang itu akan selesai pada akhirnya gitu. Utang yang tadinya harusnya berkurang malah jadi bertambah. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman bisa ikut baik offline ataupun online. Kalau teman-teman yang di luar kota atau di luar negeri, kan banyak ya Mas Hendra, teman-teman kita yang di Hong Kong ya. Kalau nggak salah sama yang komunitas teman-teman di Hong Kong ada spesial rate ya, ada spesialnya ya Mas. Kalau yang komunitas dapat spesial rate ya, kalau komunitas di luar negeri ya. Mbak Juju ya yang koordinir tuh teman-teman di Hong Kong ya. Ya, nah itu manfaatkan tuh fasilitas itu untuk teman-teman yang komunitas yang kemungkinan di luar, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Malaysia, di Singapura. Nah itu dicoba untuk bisa membantu diri sendiri bahwa perenungannya gini, bukankah hidup itu cuma satu kali? Ya. Ketika hidup itu satu kali, masa kita masih harus muter-muter sih sama lingkaran pengulangan cerita lama yang gak nyaman, yang membuat kita tidak bahagia, membuat kita belum berkelimpahan gitu. Ketika informasi ini tersampaikan sama teman-teman dan teman-teman punya kesempatan untuk berkomunikasi saat ini, itu udah sinyal semesta, udah sinyalnya Tuhan dan semesta untuk ayo berubah dari identitas lama, ubah ke identitas baru, sehingga pada saat nanti kita quantum jam itu udah pakai baju dalam identitas yang bahagia dan berkelimpahan gitu, bukan dalam identitas ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Nah, substansi itu yang kalau seandainya kita jalani sendiri juga gitu. Jadi teman-teman, kalaupun ada sebagian besar dari teman-teman yang 766 ini, ada sebagian besar yang hadir, tapi TVP aku zoom, baik yang hadir ataupun di hari dan saat yang bersamaan juga ikut lagi gitu. Itu powernya sangat besar gitu. Jadi kita gabung itu powernya, dan teman-teman juga nggak usah khawatir ketika TVP aku nggak bisa datang di acara itu, aku juga nggak bisa ikutan deh menghadiri juga karena ada kegiatan. Ketika yang online ikut lalu ada kegiatan, dikasih rekaman ya Mas Hendra? Dikasih nggak Mas rekamannya ya? Dikasih deh. Dapat ya? Dapat. Teman-teman tuh butuh itu. Kapan lagi merekam cerita proses reformasi ribuan teman-teman yang sudah belajar di badan reformasi dan diberikan semuanya, dan juga diberikan kue terbarunya di Quantum Jam bersama nanti. Jadi tadi Quantum Jam kita akan ada dua masalah yang akan kita lakukan di Quantum Jamnya. Satu Quantum Jam full masing-masing, satu lagi bentuknya ini adalah Quantum Jam untuk memaksimalkan potensi kelimpahanmu. Jadi gini Teh, Itu yang sebetulnya ya silahkan. jadi kenapa kemudian kita mengencourage teman-teman untuk kemudian quantum jam bersama-sama untuk acara di Jogja itu tak lain dan tak bukan adalah kita ingin memperluas circle kesadaran kita gitu loh. Jadi kita ingin memperbanyak teman-teman ini supaya kemudian bisa dapat ilmu ini, share sebanyak-banyaknya ke keluarga, share sebanyak-banyaknya ke sahabat, ke tetangga, ke siapapun gitu. Karena kita tahu konsep bahwa pemimpin di Republik ini kan lahirnya dari rakyat. Panjang rakyatnya masih busuk, dia pemimpin juga masih busuk gitu. Makanya berjuangnya mulai dari diri sendiri dulu gitu ya, mulai dari keluarga dulu. Nah dengan apa tuh namanya materi di Ballet Revolution ini sepertinya Betul sekali Mas Hendra. Jadi gini, poin intinya gini sebetulnya teman-teman.
boleh nggak teman-teman terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa sebetulnya kelimpahan waktu itu sudah ada dan tersedia gitu. Itu yang harus dipegang. Cuma kalau kita menyadari itu dan kita sendiri kan nggak enak mas. Kita butuh teman gitu. Kita butuh teman untuk bareng untuk sama-sama saling menyemangati gitu. Jadi hari ini memang sengaja kita buat untuk Mas Hendra ngejeroso dan aku di sini betul-betul ingin memberikan dedikasi terbaik kita berdua nih buat teman-teman semua. Kita akan share bagaimana cara menerima dan melepas endapan emosi yang udah bertahun-tahun realita dalam realitas hidupmu yang nggak selesai-selesai. Akan kita kasih tahu contohnya yang teman-teman nanti bisa lakukan di rumah. Ya. Dan di momen sekarang karena excitingnya pada saat reuni yang pertama, hasilnya itu bisa sekali berubah teman-teman. Ibaratnya yang tadinya ada yang unik gitu ya, yang awalnya ada seseorang yang mau ini Mas Hendra mau bagikan buat karena orang tuanya meninggal buat cari juga kita butuh sertifikat tuh dijual itu 2 tahun sertifikatnya hilang nggak ketemu gitu. Pada saat itu dia datang dan menerima melepas rilis bersama lalu lepaskan buat pengiriman lalu lepaskan itu pas pulang ketemu Mas dan kakak yang punya pengalaman itu tuh nanti akan hadir gitu di acara kita itu. Jadi ini tidak ya. Tapi kalau soal apa yang sharing testimoni gitu teh di adminnya di workshop hampir tiap hari itu ada gitu teh. Aduh kemarin yang terbaru tuh sampai ada kita kan nggak pernah ya jarang publikasikan memang gitu ya tapi kita simpen semuanya tuh manifestasi ratusan manifestasi itu ada semua dokumennya. Kemarin tuh ada mbak siapa lupa ya dia tuh kan ada 119 selama hidupnya tuh belum pernah dapet yang namanya undian setelah terapin waktu jam gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang terakhir dan Baby namanya gitu ya. boleh Itu akhirnya Ya. dapet deh. Kayak gitu banyak banget. Ya, substansinya cuma tinggal ganti identitas aja sih mas. Intinya dari identitas sama anggaplah simpelnya kita kasih itu menderita dan kekurangan. Itu mencap berjalan mengalir ke identitas baru yang bahagia dan berkelimpahan. Karena ketika udah identitas baru itu lautan kemungkinannya terjadi lautan kemungkinan terjadi, lautan kemudahan terjadi, lautan segala potensi dan peluang itu terjadi di titik itu sebenarnya. Nah itu tuh bener-bener kayak pengen kita bagiin gitu loh cerita itu teman-teman. Nah makanya kenapa ada di kali ini exciting banget Mas Hendra dan aku untuk tipis-tipis membagi ini. Tapi alangkah indahnya kalau seandainya kita benar-benar terhubung dan bergabung dalam sebuah keluarga besar tentunya ya. Kenapa? Karena kan kalau di dalam batch ya kelas di batch itu kan updatean tentang testimoni atau ada hal-hal baru tentang aliran yang secara pengetahuan itu mengalir itu biasanya sih itu disampaikan. Jadi dari mulai usia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, bahkan 80-an ini mengalami manifestasi juga Mas Hendra. Jadi ternyata tidak hanya orang-orang di atas 40. Jadi ini merata itu terjadinya. Nah, kenapa? Karena memang metodenya metodenya mudah gitu dikerjakan dan untuk dilakukan. Dan ada satu coach di Jakarta. Saya nyebutnya inisialnya tuh J gitu ya. Materi itu dijual bisa dengan harga segitu. Apa gak dimusuhin tuh sama banyak orang?
Ya, itu sih Mas Hendra, karena sebenarnya ringkasan materi yang kelasnya kita buka ini itu perjalanan dari mulai tahun 1996 ada udah hampir 29 tahun dan guru-guru besar yang saat itu kita belajar juga nggak hanya dari Indonesia, banyak guru-guru internasional dari luar negeri. Bahkan di bulan Agustus ini aku juga masih terus mengupgrade masih terus ikut kelas itu untuk kelas di Diamond Cutter Wisdom yang gurunya itu orang Amerika. Itu aku masih ikut kelas di level 11. Lalu di yang satu lagi juga aku ikut juga untuk judul menerima melepasnya itu aku masih terus dari dan ilmu itu memang indah sih menurut aku, dan itu udah melalui sebuah fase di mana ternyata simple caranya gitu. Ketika itu udah diperas, sebenarnya nggak usah pakai judul apapun sih Mas Hendra sebetulnya ya Mas, karena ketika kita udah yang tanpa batas dan berkelimpahan ini sebenarnya nggak perlu dikasih judul juga cara menerima melepasnya gitu, ngalir aja gitu, hanya menerima dan izinnya dialirkan, itu doang simpelnya. Terus kalau manifestasinya simpelnya apa? Sebuah manifestasi terjadi ketika kamu bersyukur sebelum menerimanya. Ini Mbak, Bersyukur menerimanya. saya hari ini menang lomba 17 lagi Mas Hendra, saya kuatut jamin lagi seperti kemarin katanya. Lanjut ya materi itu. Oke teman-teman, kurang lebih prolognya seperti itu. Jadi jujur ini 800 orang Mas Hendra, aku nggak sabar pengen ketemu semua itu. Aku nggak sabar, nanti kita ketemu ya, dan kita akan cara kita ketemu, entah itu ketemu langsung kalau yang cewek-cewek kita sebelum gitu ya, atau nanti kita ketemu di Zoom dan aku akan menyapa di dalam Zoom ya. Yuk kita mulai dulu ya Mas Hendra, izin ya Mas Hendra ya. Monggo teh. Aku nak ke sawah dulu teh ya. Oke, exciting. Hari ini aku bahagia sekali ditemani 800 saudara-saudara baru. Ini oleh 800 orang jiwa-jiwa yang berkumpul, oleh 800 orang jiwa-jiwa yang rindu akan sejatinya. Jiwa-jiwa yang ingin pulang, bukan pulang dalam judul meninggal, tapi pulang kembali ke sejatinya, ke naturalnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. 810 orang ini mengandalkan satu kerinduan yang tak terkatakan ini Mas Hendra. Kita kumpul bersama di sini untuk sama-sama duduk melihat ke dalam. Kita sama-sama untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk yang di luar, untuk sama-sama menyelami ada apakah di dalam kesejatian diriku. Ternyata ada semua yang dicari Mas Hendra. Semua yang dicari bukan ada di luar. Semua yang dicari itu kamu temukan ketika kamu mengizinkan untuk pause dulu, berhenti dulu, diam dulu, untuk hening sejenak. Hening untuk menyamakan sebuah vibrasi dalam gerakan nafas, bahwa yang kamu cari solusinya ada di dalam, bahwa yang kamu cari, yang kamu inginkan, goals yang kamu kejar itu udah ada dan tersedia sekarang. Gitu. Nah, untuk memulai goal-goal itu tercapai, lihat dulu kecintaan kita. Siapakah diri kita sebetulnya? Diri kita sebetulnya sudah banyak sekali diceritakan. Begitu banyak anak. Kita bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Kita adalah percikan rohnya yang tanpa batas dan keterlibatan. Nah, dari itu kita akan memulai. Ada sebuah pertanyaan.
kenapa sih teh? Katanya kita berkelimpahan. Kok aku masih punya utang yang belum dibayar? Kenapa teh? Katanya berkelimpahan, tapi kok aku belum punya rumah, belum punya pasangan? Substansinya adalah seperti ini. Diibaratkan sejatinya kamu, aslinya kamu, itu diibaratkan seperti latar belakang kertas putih, kurang lebih seperti ini. Ya, ketika kamu lahir, ketika kamu hidup di dunia, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus sampai umur kalian yang sekarang, mulailah ada data-data yang masuk berupa memori, berupa keyakinan-keyakinan, berupa belief-belief ya, berupa dogma-dogma, atau berupa slogan-slogan yang mengatakan bahwa misal hidup ini penuh liku. Nah, jadinya kehidupannya penuh liku ya. Hidup ini penuh tantangan. Nah, jadinya kehidupannya penuh tantangan. Hidup ini penuh perjuangan. Jadi semua cerita, semua gambaran bahwa kalau nggak mungkin kayaknya aku mau dipakai dulu pernikahan ya udah jadi nggak mungkin. Semua kepercayaan itu jadi data. Nah, data itu tuh ada di atas permukaan ini. Data-data itu, ya, data-data milik itu termasuk trauma-trauma masa kecil. Ketika kita pernah menyaksikan ibu bapak sakit, ibu bapak menikah lagi dengan yang lain, misalnya bercerai lalu pindah lagi, mulai ada endapan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Dia tertutup tuh sejatinya kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan itu, dia tertutup oleh endapan-endapan itu. Permasalahannya adalah kita tidak pernah menyadari. Nah, hal yang pertama harus kita pahami bahwa endapan ini dia sudah berumur begitu sangat banyak, bisa puluhan tahun, bisa 20 tahunan, bisa 30 tahunan yang mengendap. Masalahnya adalah latar belakang sejatinya kita ini kan dia selalu memancar ya, dia selalu menyala memancar. Apapun yang ada di atasnya, misalnya ini rasa sedih, dipancarkan sama dia pancaran di dalemanmu inilah yang menjadi realitas di 2025 sekarang. Itu kesadaran itu yang harus teman-teman tahu. Jika di saat itu teman-teman merasa menderita atau merasa kenapa ya saldo aku kalau aku dia bikin aku nangis atau kenapa ya dari aku belum pegang untuk orang lain atau kenapa ya aku udah nyaman nih secara keuangan, secara keluarga, tapi kok aku nggak ada rasa bahagia di hati, kayak resah terus. Misal merasakan di titik sekarang teman-teman merasa kayaknya bukan hidup yang kayak gini nih yang aku mau, nggak harus begini. Nah, itu artinya ada yang belum selaras, ada yang belum selaras antara yang kamu inginkan dengan isi daleman kamu itu. Ada sebuah peristiwa bagasi emosi atau endapan emosi, endapan yang muncul sejak kecil. Endapan inilah yang menyala terus di bawah sadar sejak kita kecil. Nah, yang menyala di bawah sadar inilah yang akhirnya jadi realita. Karena yang kita itu hanya gambaran pantulan dalemanmu aja. Aku benci sama orang itu, aku kecewa sama orang itu, orang itu membuat aku merasa dirugikan karena uang hilang gitu sama dia. Pahami sama teman-teman semua, ya, pahami sama teman-teman semua bahwa sesuatu itu terjadi itu adalah gambaran diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Orang-orang yang menyakiti kamu, yang membuat kamu rugi, itu adalah gambaran pantulan dalam hati sendiri. Sehingga apa? Sehingga substansi yang perlu kita lakukan itu bukannya marah dengan bertahun-tahun sama orang itu atau ingin merubah orang itu. Sebetulnya itu nggak perlu. Teman-teman cukup duduk
ya, sadari rasa apa yang teman-teman rasakan, terima, lalu izinkan alirkan rasa itu mengalir ke yang tanpa batas. Jadi substansinya itu solusinya sangat simpel dan tidak butuh waktu lama sebetulnya kalau mau rutin ngejalanin. Masalahnya adalah di data-data memori yang menutupi kelimpahanmu, menutupi kebahagiaan, ini kan umurnya udah lama. Ya, umurnya udah lama. Aku coba minta komunikasi sama Mbak Farida. Mbak Farida open mic boleh nggak? Mbak Farida, ketika kita punya endapan emosi seperti Mbak Farida dan aku, kalau kita renungkan, endapan-endapan itu kan biasanya puluhan tahun ya Mbak, benar nggak? Ya, sebanyak usia kita, kalau aku 48 tahun, berarti endapanku ada sebanyak 48 tahun. Kebayang nggak? Itu lapisannya setebal apa? Tebel banget pasti. Tebel banget, ya Mbak Farida. Pertanyaannya, bisa nggak lapisan ini cuma sekali, 2 kali rilis selesai? Bisa nggak Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dibutuhkan kesabaran untuk pelan-pelan konsisten melakukan itu. Gitu, dibutuhkan sabar. Kenapa? Tugas utama kita, ya, tugas utama kita itu adalah jadikan rilis sebagai lifestyle. Jadikan menerima melepas dapat ini sebagai lifestyle. Kenapa? Ketika ini mulai tipis ya, kekecewaan dia keterima, lalu kemarahan keterima mulai. Yang tersisa itu tipis gitu. Mulailah ini aslinya kita nih, yang bahagia dan berlimpah, dia mulai muncul lagi berlimpah bekerja. Ketika kedamaian mulai muncul, kebahagiaan mulai muncul, rasa bahagia mulai muncul, itu dampaknya semua masalah-masalah kita itu akan pelan-pelan ada jalan keluar itu secara effortless gitu, secara mudah Mbak Farida. Itu yang aku rasakan dan itu yang teman-teman rasakan. Jadi substansi itu yang perlu dipahami. Sekarang aku tanya sama Mbak Farida mau waktu teman-teman ya. Ketika di sini ada endapan begitu tebal, gitu ya. Kalau kayak Mbak Farida sama aku di rumah kan, kalau rumah itu beberapa hari gak disapu banyak debu di atasnya ya Mbak Farida, benar nggak? Ya. Kita kalau di rumah itu nyapu sehari sekali minimal pasti nyapu lah ya, benar nggak Mbak? Betul. Rumah disapuin biar bersih. Gimana dengan endapan emosi? Sering nggak disapuin? Jarang. Itulah sebabnya kenapa ya Teh Feby, realita aku kok nggak selesai-selesai, kok terjadi lagi. Itu kan Bapak Rida kan juga menemani teman-teman ya dalam bertumbuh ya Bapak Rida ya. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok ini terjadi lagi? Kenapa kira-kira? Karena BTC maksudnya masih berlapis-lapis. Betul, karena datanya masih sama. Kalau datanya masih sama, ketakutannya masih berlapis, sedihnya melamun, cemasnya melamun, lalu luka batinnya tebel, data yang ada di dalam diri mulai yang memasukkan realita. Paham itu? Jadi kalau kenapa ya realitanya masih gini, kenapa ya realitanya masih gini, jangan tanya kenapa realitanya masih begini. Udah ngecek belum ke dalam untuk menerima dan mengalirkan emosi itu? Udah pernah ngecek belum? Udah dipraktekin belum untuk menerima semua rasa itu apa aja? Nah, itu yang teman-teman pahami karena itu awalnya dari situ. Ada juga pertanyaan gini, ini sebelum kita praktek ya, aku mau buka dulu wawasan sebelum kita praktek. Ada juga tanya gini nggak sama aku, saya jadi aku pasti banyak teh, pasangan aku ninggalin aku teh,
teman aku nipu aku teh, lalu motor aku hilang teh, lalu aku di PHK teh sama kantorku. Teh Febi, pertanyaannya dia nih ya, Teh Febi, menurut Teh Febi, ini semua bisa nggak selesai semuanya, kata dia gitu, tanya ke aku. Aku diem dan aku jawab, bisa selesai tergantung apa? Kalau dalemannya masih numpuk, ya pantulannya masih itu. Tangkap ya, Pak? Realitas selesai kalau dalemannya berubah gitu. Kalau dalemannya masih gitu, ya pantulannya masih gitu. Jadi indikatornya simpel, teman-teman. Indikatornya simpel. Kalau realita masih nggak enak, tapi dalemannya harus kita mengalirkan lepas, masih belum gitu. Berarti masih harus menerima semua realita pelan-pelan. Karena realita berubah ketika kita mau merubah gitu. Kalau kamu tidak merubah ini data, memori-memori kamu, data, file-file, emosi, kamu nggak mau rubah, iya nggak akan berubah, bener nggak Mbak? Betul, betul. Dalamnya masih ini. Kalau dalamnya masih ini ya pantulan sih. Clear ya, Mbak Farida ya? Iya. Oke, Mbak Farida kan mewakili teman-teman semua pertanyaannya. Mau pakai identitas lama atau kita mulai bahagia dengan identitas baru, Mbak Farida? Mulai bahagia dengan identitas baru. Lalu semua yang ada di dalam data lamamu mau kamu ulang-ulang terus ceritanya atau stop sampai di sini? Stop sampai di sini aja teh. Mewakili rasa hati teman-teman. Yuk, sama-sama yuk. Kita akan menerima melepas semua yang kita. Dari mulai kita 0 tahun sampai di bulan 1. Ya. Yuk teman-teman siap-siap yuk. Tapi ingat ya teman-teman, di surat Al-An'am disebutkan bahwa hidup ini hanya permainan dan tinggal di belakang. Tidak usah terlalu serius. Kita bareng-bareng ya. Ini udah 836 teman-teman. Kita akan bersama-sama menerima dan melepas semua data-data, semua endapan-endapan yang menutupi kebahagiaanmu, menutupi sejatimu, menutupi kelimpahanmu. Kita akan mulai dulu dengan sadar nafas syukur ya Mbak Farida. Kita duduk sebentar. Teman-teman semua, yang aku bagikan saat ini hanya tipis-tipis ya, karena cara menerima melepas yang sesungguhnya itu lengkapnya ada di kelas. Ya. Tapi itu udah cukup kok untuk membuat teman-teman bisa buat sukses dalam waktu dekat ya. Sekarang teman-teman diam dulu sebentar boleh ya? Diwakili sama Mbak Farida nanti menjawab pertanyaan. Mbak Farida diam dulu sebentar, mewakili teman-teman boleh ya? Oke. Pelan-pelan sadari nafas. Nafas masuk. Izinkan nafas masuk dari hidung. Izinkan nafas masuk dari hidung. Pelan-pelan izinkan sadari nafas. Sadar nafas syukur. Itu adalah satu momen di mana kita menyadari atau kesadaran kita terhubung. Sadari nafas, sadar nafas syukur. Itu adalah satu momen di mana kita terhubung dengan yang tanpa batas yang ada di dalam diri kita dan tanpa batas. Duduk untuk tenggelam bersama itu. Untuk larut bersama. Sadari nafas. Nafas masuk. Energi kecerdasan semesta tanpa batas masuk. Energi cinta murni tanpa batas kita sadari. Sadari nafas lewat hidung. Mbak Farida ketika tarik nafas, kerasa nggak ada udara masuk
dari rongga-rongga hidup. Terasa nggak? Masuk dari Rasa ya? Pelan-pelan rasakan. Pelan-pelan rasakan. Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut. Dia hadir lewat nafas. Ketika dia sudah hadir dengan diri. Lalu apalagi yang mau kita khawatirkan dalam hidup ini? Sadari bahwa kita terkoneksi dengan yang tanpa batas. Lalu pelan-pelan Mbak Farida dan teman-teman semua, pelan-pelan kita akan flashback untuk menerima, mengalirkan, dan melepaskan emosi yang ada di dalam, yang belum terulang, yang ada di bagian. Mbak Farida pelan-pelan izinkan emosi sedih hadir naik ke permukaan ketika kamu di awal kehidupan, dari mulai di dalam kandungan ibu, lalu 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, atau 15 tahun ke bawah. Kapankah pertama kali kamu merasakan sedih? Karena panggilan realitasnya pasti ada di 2025 ini. Ketika rasa sedih, kecewa, khawatir, artinya masih ada menyala di otak kita. Dan Mbak Farida dan semua, ada nggak Mbak Farida rasa sedih hadir di dalam hidupmu saat kecil? Ada ya? Ada. Izinkan rasa sensasi emosi itu. Boleh nggak sama Mbak Farida yang satu untuk papa mereka atau papa mau bersesuatu kekurangan di masa kecil boleh nggak Mbak Farida semua rasa itu Mbak Farida izinkan diterima, boleh nggak? Boleh. Izinkan diterima dengan lembut. Di fase menerima ini, teman-teman untuk bisa merasakan, hanya duduk merasakan, tenangkan diri, merasakan apapun yang hadir, apapun yang kamu rasakan, izinkan saja rasa itu hadir. Kalau rasa yang hadir takut, nggak apa-apa, izinkan aja rasa itu mengalir dan kamu rasakan. Kalau rasa yang hadir itu khawatir, kalau rasa yang hadir itu cemas, nggak apa-apa, izinkan terima, kamu sama rasa itu hadir dengan rasa itu. Terima rasa itu apa adanya, tanpa kamu menolak. Gak usah ditolak ya Mbak. Izinkan kamu terima rasa sedihnya, rasa marahnya, rasa takutnya, mungkin ada rasa nggak layaknya, atau ada rasa bersalah. Duduk untuk merasakan dan menerima rasa itu sebagai bagian dari pengalaman jiwa, pengalaman batin. Izinkan diterima tanpa kamu mau. Duduk ya Mbak dan teman-teman semua. Lalu tahap kedua, izinkan. Biarkan emosi sedih itu mengalir, kecewa, marah, khawatir, cemas, izinkan mengalir seperti aliran sungai. Izinkan dia mengalir. Gak bisa dikendalikan. Gak bisa sama sekali. Ketika tubuhnya menjadi ruang indah. Izinkan tubuhnya menjadi ruang suci. Apa adanya. Izinkan dirimu menjadi tempat emosi dilarang tanpa perlawanan.
Kalau kamu mau nangis boleh ya. Kalau kamu mau air matanya mengalir, waktunya jujur untuk merasakan rasa ini apa adanya. Alirkan aja. Kalau aku cowok gimana teh? Gak apa-apa, nangis aja. Jujur aja sama rasanya. Rasakan penuh, rasakan total, biarkan mengalir apa aja. Tenangkan diri kamu untuk mengizinkan rasa itu hadir tanpa kamu menolak. Yang untuk merasakan rasa sedih, rasa malam, terima semua rasa itu. Sebagaimana kamu menerima kebahagiaan, wanita, kamu juga menerima rasa sedih, rasa sedih juga tidak menerima. Amati rasa, sadari di mana rasa itu muncul. Biasanya suka ada sensasi di tubuh Mbak Farida. Biasanya suka ada sensasi di dada, sesak gitu. Mbak Farida merasain nggak ada sensasi rasa, tiba-tiba tenggorokan kering, tiba-tiba kayaknya sesak gitu. Tiba-tiba ada rasa yang nggak nyaman gitu, entah di kepala, entah di tenggorokan, entah di perut, entah di dada. Amati aja rasa itu dengan kesadaran, dengan kehadirannya kamu secara penuh. Gak usah buru-buru pengen mau lepas rasa itu ya. Dari betul, izinkan dia hadir secara utuh. Rasakan total. Diam untuk merasakan rasa itu dengan diri. Gak usah buru-buru. Apapun memori yang lewat mewakili endapan di dalam yang naik ke permukaan, izinkan sama atau bagian dan secara sama rasa itu amati aja sensasi. Kalau biasanya saya mampu dengan begitu, biasanya jadi aku biarin aja biar mengalir air mata. Yang dulu 5 menit sampai 10 menit ya. Yang hanya untuk menyadari rasa, hanya untuk merasakan rasa itu apa adanya, dan langsung waktunya waktu berikan kalau aku yang hanya bertanggung jawab 100% terhadap rasa itu. Dan ini adalah pantulan dalam merasakan sensasi itu, sadari, rasakan penuh, rasakan total, terima rasa itu apa ada. Ketika ada yang sakit pinggang, ada yang down, ada yang kepalanya sakit, sadari sensasi itu, izinkan kamu menerima rasa itu apa ada. Bahagia sadari. 5 menit dari jam 12.55 sampai 15 dari jam 15.54 sampai jam 15.59. Terima dengan lembut, pelan-pelan, sadari dia ada, izinkan kamu menjadi ruang di mana kamu menyaksikan semua rasa dan sensasi. Itu natural. Lanjut aja. Rasakan penuh, rasakan normal. Udah lama kita gak pernah duduk sama rasa. Udah lama ini kita abaikan. Biarinlah, udahlah. Tanpa kita sadari dia lebih lagi. Lalu pelan-pelan kita
Izinkan pelan-pelan kita alirkan dengan lembut, dengan kesadaran. Izinkan kita lepaskan emosi yang menyumbat ini. Paham selama ini kalau tolak emosi yang membuat kebahagiaan paham hadir dalam diri kamu, karena kamu tidak menyadari bahwa sedih, cemas, takut ternyata ini juga cinta yang harus diterima, seperti kamu menerima kasih. Lalu pelan-pelan boleh nggak Mbak Farida mengalirkan semua rasa itu, mengalir ke yang tanpa batas, terurai ke yang tanpa batas, nggak kamu sumbat, nggak kamu tolak, nggak kamu tekan, nggak kamu hindari. Boleh nggak sayang? Semua lukamu, semua cemasmu, semua kecewamu, cinta dialirkan ke energi cinta tanpa batas. Boleh nggak? Teman-teman semua tarik nafas pelan-pelan. Farida tarik nafas dari hidung. Tarikan nafas ini. Wahai kecerdasan semesta, aku terbuka untuk menerima semua rasa ini. Pengalaman jiwa yang memang harus aku rasakan. Tarik nafas, menandakan kamu menerima. Kamu terbuka menerima. Lalu pelan-pelan teman-teman hembuskan nafas lewat mulut. Boleh lewat hidung mulut. Mbak Farida hembuskan nafas. Pelan-pelan bayangkan lewat hembuskan nafas itu semua aliran-aliran khawatir dia mengalir bersama indahnya nafasmu. Bayangkan emosi yang mengalir tidak tersebar lagi. Lalu Mbak Farida di dalam emosi ini adakah latar belakang ketika kamu kesel, ketika kamu marah, ketika kamu kecewa, ada nggak latar belakang kamu pengen sayang, pengen dicintai, ada nggak latar belakang kamu merasa kekurangan, merasa menderita, ada nggak keinginan mengatur diri atau keinginan ada nggak latar belakang keinginan itu Pak? Ada. Boleh nggak pelan-pelan kita sambut dan terima itu semua? Boleh nggak sambut dan terima? Boleh. Lalu ada nggak identitas diri sebuah rasa di mana ada identitas diri? Aku merasa kayak korban kehidupan ini teh. Aku merasa aku kayaknya aku dimanfaatkan. Kok kayaknya aku disakitin. Kok kayaknya aku dibuat seperti ini. Ada nggak identitas diri yang kamu melakukan bahwa ternyata aku sedih, aku kenapa ya merasa ada izinkan kamu terbuka menerimanya. Boleh kan? Izinkan tanganmu terbuka menerima semua yang mengalir itu. Izinkan terbuka menerimanya. Teman-teman izinkan sambut dan terima kejadian berubah, identitas lama dalam kekurangan dan rasa korban dan boleh nggak semua emosi keinginan ini dan ego rasa ini korban dan kamu alirkan larut terurai ke aliran dan kita tambahkan. Boleh nggak Pak? Kamu alirkan nggak usah dipegangin, boleh nggak? Boleh. Alirkan dengan lembut, boleh.
cara melepas dari pengajarannya boleh pakai mesin, ada balon ya, balon lalu baliknya kita lalu naik ke langit hilang, itu boleh. Atau pakai awan hitam juga boleh. Bayangkan Bang Fadida dan teman adalah tuan rumah. Di rumahnya Bang Fadida ada tamu, ya. Tamunya itu awan hitam. Yang tadi itu sedikit ada awan hitam keinginan dan awan hitam rasa menjalani hidup ini dalam penderitaan. Bayangkan dia terburai keluar lewat depan, lalu kita ke lautan cinta kata-kata. Bayangkan sama Fadida ada awan hitam, lalu dia keluar lewat pintu depan sampai kosong, mengalir sampai kosong. Terus baik, kasih tahu aku ya Mbak, teman-teman. Kalau masih ada yang susah untuk jadi ya kan, oke belum ada. Dan kalau saya, kalau kita dia tegurai ya dipeluk, I love you, semua bisa ceritaku, peluk erat. I love you, aku terima kau apa adanya, aku terima. Sampai dia larut ukuran itu yang tanpa batas. Udah Mbak? Udah kosong Mbak? Sudah jam sudah enggak. Mbak Farida udah belum? Ya, ketika itu sudah ada rasa apa Mbak yang tersisa? Emosi mengalir terurai, keinginan, ibu mengalir terurai. Lalu apa yang tersisa? Ada rasa apa? Teman-teman bisa cek. Ada rasa apa? Plong. Mbak Farida ngasih rasa tenang, plong, damai, lega. Jawab. Oke. Sekarang rasa senangnya, rasa plongnya kita afirmasikan ya. Tadi teman-teman jawab plong teh, damai. Izinkan Mbak Farida dan teman-teman boleh nggak terbuka. Jadi teman-teman tadi semua damai. Dan dia terurai. Lalu izinkan sejatimu muncul ke permukaan. Kedamaian kamu rasakan. Izinkan dia melebar, membesar, memenuhi hati kita. Izinkan kebahagiaan itu kamu hadirkan. Rasa bahagianya walaupun sedikit udah mulai hadir belum Pak? Tenang, damai, bahagia. Udah mulai muncul belum Pak? Udah. Pelan-pelan rasa bahagianya terbentuk. Izinkan rasa bahagianya membesar, sehingga hanya lakukan belakang kebahagiaan ada dalam perkataan. Bang Farida dan teman-teman semua tahu gak? Itulah sejati. Itulah diri yang selama ini gak pernah dan merasakan yang selama ini dia terpendam jauh bagaikan matahari yang tertimbun jauh ke dalam, gak pernah kamu tengok karena tertutup sama banyak endapan dan kamu tidak menyadari untuk duduk bersama itu menjadi sering-seringlah masuk ke tempat kebahagiaan ini ya Bapak dan teman-teman. Iya. Lalu ketika tercipta rasa bahagia ini, boleh nggak Mbak Farida dan teman-teman diam dulu sebentar di tempat kebahagiaan ini? Boleh nggak? Rasakan penuh, rasakan total rasa bahagia ini yang udah mulai hadir di hati. Kok bahagianya muncul tanpa sebab ya? Terasa nggak Mbak Farida?
tiba-tiba dia muncul hadir tanpa sebab gitu. Bayangkan dan rasakan Mbak Farida dan teman-teman ada di sebuah tempat bagaikan taman. Taman itu bernama Ruang Kebahagiaan. Indah, sejuk, damai. Dan Mbak Farida melihat kok di Mbak Farida ada semua goal Mbak Farida ya. Ada uang yang Mbak Farida mau, ada rumah yang Mbak Farida mau, ada kendaraan, ada anak-anak yang hidup dan juga ada pasangan dan baru. Bayangkan dan rasakan kamu berada di dalam tempat kebahagiaan itu. Rasakan benar, rasakan total. Inilah rasanya rasa ketika kamu pulang frekuensi yang salah. Sehingga di titik frekuensi ini kalau kamu buat kerja, sudah terjadi. Sekarang duduk sebentar dalam rasa bahagia. Mbak Farida dan teman-teman rasakan itu, rasain bahagia. Kalau udah selesai, kasih tahu. Ini memang obat tidur yang paling jarang kalau ada yang nggak bisa tidur, hasil saya lakukan sama cara ini pasti tidur, tunduk, wah katanya udah nggak Farida udah nggak tidur. Wah, Masya Allah, maka saya telah selesai sesi benar-benar pulang. Wow. Luar biasa, teman-teman semua. Ya, terus Mas Hendra, ketika kita sudah ada di stage rasa bahagia itu, berikutnya apa? Aku saranin ya sama teman-teman untuk sending love 1, 2, 3. Tapi aku nggak mungkin terangkan di sesi ini. Nanti itu ada di sesi kelas. Nanti kita akan quantum jam aja teman-teman untuk ikut kelas bareng-bareng nanti. Biar waktu kita padat, boleh kita quantum jam, Febri? Yuk, quantum jam. Jadi nanti teman-teman saya lagi kalau ingin memperdalam, nanti bisa join antara tanggal 28 itu batch 17 ya. Terus batch 18-nya itu di bulan September tanggal berapa saya lupa nanti nanti aja ya. Tanggal 20-an. Tanggal 25 ya. Oke ya, terus yang reuni paginya itu ada kelas offline. Nah, itu kelas. Luar biasa. Pokoknya ada kira ya antara pagi. Nah, alumni nanti dapat yang sedikit dapat 50%. Nanti Ya, untuk teman-teman alumni yang aku penasaran, pengen ikut kelas tapi ketemu langsung. Itu batch 16 berarti ya, Mas? betul, batch 16 pagi ya? jam 8 sampai jam 1 kayak. Ketemu langsung sama 4 jam, itu 4 jam kita bahas tuntas semua materinya. Jadi aku sangat rekomendasi banget untuk teman-teman yang kan banyak tuh Mas Hendra, kemarin sih teman-teman bilang, jadi aku kemarin pas lagi di kantor, jadi aku nggak bisa ikut teh, gimana yang ngulangnya. Ada lagi yang waktu Zoom aku lagi di rumah sakit, waktu Zoom aku lagi ada pekerjaan. Nah ini kesempatan untuk kita ketemu langsung aja di batch 16, kegiatan kelasnya itu secara langsung ketemu langsung, dan kita akan bertemu dengan puluhan teman-teman yang memang udah gabung di batch 16 ya Mas Hendra ya. Oke. Ya benar. Oke, sekarang yuk Mbak Farida bantu teman-teman lagi untuk kita quantum jam. Iya. Oke, apa yang mau kita quantum jam ya? Kita tuh quantum jam yang semua orang membutuhkan dari quantum jam uang. Ya, kalau kemarin itu quantum jam 10 juta, kita akan quantum jamnya 20 juta. Ya, karena realitanya ada beberapa teman-teman yang sesi itu aku quantum jam 10 juta itu dapatnya 16 juta. Aku
kuantum jam 10 kita pun dapatnya malah 15, ada yang dapat 25, itu macam-macam kisah dan ceritanya. Kita akan kuantum jam finansial, uang 20 juta. Aku akan contohkan. Nanti cara quantum jam ini sama teman-teman boleh disadur. Itu quantum jam itu tahunan, itu quantum jam dari jodoh atau apapun itu terserah teman-teman. Tinggal goalsnya diganti-ganti. Tapi yang paling penting adalah ketika teman-teman ingin quantum jam itu akan mulus terjadi ketika kita memahaminya. Caranya memang bukan pahami bahwa quantum jam itu adalah secara esensinya ya. Kalau ditanya kita tadi quantum jam itu apa? Quantum jam itu adalah pun sebelum kita menemukan itulah quantum jam. Merasakan syukur sesuatu goals sebelum itu ada di tangan, itulah quantum jam. Dan bersyukur kita menerimanya, itulah proses penciptaan. Ya, Mbak Farida mungkin juga udah merasakan bagaimana menyaksikan teman-teman quantum jam di batch alumni ya Mbak? Ya deh. Banyak ya Mbak? Banyak ya? Ya, nah bersyukur sebelum menerimanya itu jadi kunci. Itu kata pertama. Kata kedua, kalau teman-teman memegang kertas sama pulpen boleh dicatat ya. Ada syarat 0 sebelum kita quantum jam. Syarat 0 sebelum kita quantum jam. Catat ya. Syarat 0-nya adalah prasangka baik kepada Allah atau Tuhan atau semesta atau apapun nama itu disebut di atas rata-rata. Syarat 0-nya sebelum quantum jam. Prasangka baik pada Allah, pada Tuhan atas rata-rata. Itu kalau mau quantum jam. Syarat 0-nya itu ya. Lalu pertama, berikutnya pahami bahwa goalsmu udah ada sekarang di semesta, di kemungkinan tanpa batas ini udah ada. Jadi nggak perlu kamu tungguin, nggak perlu kamu tanya-tanyain setelah quantum jam nanti, lepasin aja, ya. Karena inti dari terjadinya manifestasi itu ketika kita melepaskannya. Apa yang kita lepas, itulah yang kita dapatkan. Ya. Apa yang kita lepas, itulah yang kita dapatkan. Kita sekarang gimana quantum jam? Saat pertama, sadari tadi kita udah melepas identitas lama yang menderita dan kekurangan. Udah dilepas kan, Mbak Farida? Udah ya? Nggak pakai baju rata naik ya? Ya. Nah ya Mbak, pakai baju yang identitas baru, oke? Ya, yang bahagia dan berkelimpahan. Aku adalah Farida yang bahagia dan berkelimpahan. Clear? Clear. Dan dengan identitas baru kita quantum jam. Dengan rasa bahagia dan kelimpahan ini kita quantum jam. Oke? Kita mulai ya? Oke, kita mulai. Step pertama, sadar nafas syukur. Pelan-pelan sadari nafas. Ikutkan pikiranmu untuk menjaga nafas. Sadar nafas syukur adalah cara kamu menyadari bahwa aku terkoneksi dengan yang lama ini. Bahwa tanpa batas ini tersedia jalan. Dan semua sudah ada. Lalu pelan-pelan kita akan quantum jam. Kita akan quantum jam uang 20 juta kita dapat. Kita akan quantum jam. Teman-teman kalau ada alat bantu, tangannya taruh kertasnya, pulpen, atau apapun itu bayangkan kertasnya usaha. Lalu pelan-pelan sadari kita quantum jam. Bersahaja dan boleh nggak terbuka pada semua kemungkinan bahwa ini semua sudah tersedia? Boleh nggak bersahaja? Boleh. Boleh nggak teman-teman semua terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa ini sudah dalam potensi tanpa batas? Boleh ya? Sekarang kita quantum jam uang 20 juta hadir di dalam kehidupannya saat ini. Bayangkan dan rasakan.
uangnya udah ada di tangan 20 juta tadi. Sekarang dalam lautan kelimpahan tanpa batas, Mbak Farida mungkin nggak dapat uang 20 juta? Mungkin nggak Mbak? Mungkin. Teman-teman jawabannya juga pasti sama. Mungkin. Oke. Jika itu mungkin, bayangkan dan rasakan uang itu udah di tangan. Tapi jika ada rasa yang membuat kamu khawatir tentang realisasi uang itu, boleh nggak izinkan kamu sambut dan terima rasa gak nyaman itu? Boleh nggak Mbak? Boleh. Kita akan buruk dan begitu waktu itu seringnya nonton yang cepat dapetnya ada keinginan boleh nggak Mbak? Merasakan kita juga kamu sambut dan kamu terima. Boleh. Lalu ketika ada mental di diri kita sendiri yang mungkin lewat kayaknya nggak itu keluar dari mana ya itu nggak ya bisa. Ketika ada identitas lama muncul lagi nih di pikiran, boleh nggak kita kamu sambut dan kita ada sebuah suara rasa bahwa diri yang bilang wah nggak bisa dapetin itu, izinkan sambut dan terima. Boleh nggak identitas itu muncul lewat pikiran kamu? Boleh nggak? Boleh. Oke. Lalu semua keinginan boleh nggak Bapak tidak dan kita terurai dan kita ya kita sadar, biarkan dia terurai ke yang tanpa batas, ke samudra segala yang kita terjadi. Boleh nggak? Semua yang melimitasi kamu, yang membatasi kamu, yang membuat kekuatan jangan mungkin kita mengelola izinkan terurai. Lalu pelan-pelan ketika itu sudah terurai, kita buat video dalam pikiran quantum jam kita bayangkan dan rasakan sama Mbak Farida, uang itu udah ada di tangan 20 juta. Bayangkan. Atau teman-teman yang lain, aku gimana kalau quantum jam 5 juta? Boleh. Aku mau 10 juta boleh. Berapapun angkanya ya, boleh. Buat video Mbak dalam pikiran. Uang udah ada di tangan. Ajak 5 panca indera bersensasi. Mata melihat. Aku udah bisa lihat tuh di tangannya Mbak Farida ada uang. Kelihatan nggak? Gambarnya udah kelihatan nggak Mbak? Iya. Matamu melihat, teman-teman juga udah melihat pasti ya. Mata melihat, telinga mendengar. Coba uangnya gitu Mbak. Nah, suara uang kalau dihitung kurang lebih kayak gini ya. Aduh ya teh udah diikut teh, nah kurang cukup gitu. Telinga mendengar, hidung cium. Biasanya kan kalau uang itu, gitu kan. Wangi uang baru itu mencium. Mata melihat, telinga mendengar, hidung cium. Tanganmu memegang uang itu, badannya selalu pegang uang itu. Ini aku biasa kalau habis buat kunci itu duit langsung masuk. Ada karletnya dari apa lagi gitu. Bayangkan tangan kamu terlalu gampang. Udah ada ini rasanya gitu. Tangan memegang, lalu hati kamu bahagia. Bayangkan 5 panca indera kamu ajak bersensasi, hati kamu bahagia. Sensasinya rasakan, bahagia sekali. Oh bahagia. Lalu kasih rasa yang dalam bahwa kamu sudah menerimanya. Kasih Mbak Farida dan teman-teman rasa bersyukur di Allah, terima kasih aku sudah menerimanya. Munculkan rasa bahagianya Pak. Munculkan rasa bahagianya. Rasanya dengan peluk boleh nggak? Boleh. Peluk boleh. Peluk boleh. Munculkan bahagia. Lalu step berikutnya
aku sudah mengumpulkan bahagianya. Mbak Farida sama teman-teman uang 20 juta mau diapain? Mbak Farida mau apa? Uang 20 juta itu ngajak shopping anak mungkin ya? Ada yang mau donat. Ya, ada juga mungkin Mbak Farida katanya aku pengen hadir di acara Jogja misalnya. Ya, aku pengen ketemu, pengen hadir. 20 juta cukup lah ya buat tiket, buat kereta, buat segalanya, malah ada lebih ya. Sekarang kita quantum jamming, terus sama uang ini mau diapain? Sekarang aku mau daftar kelas, buat videonya kamu transfer ke admin Ngaji Rasul, buat videonya. Kamu transfer, lalu FID bilang, oke, selamat datang dan bergabung di keluarga besar Abundant Revolution. Wow, bahagia banget. Buat videonya kamu ketemu kita sama-sama, kita sama-sama. Lalu buat videonya 20 juta itu mau diapain? Aku mau hadir deh toh di acara Abundant Revolution tanggal 23. Yuk kita buat videonya. Mbak Farida, bayangkan dan rasakan Mbak Farida dan teman-teman semua hadir di Royal Abang kita. Bayangkan dan rasakan, mari kita buka. Kamu masuk ke gedung hotel bintang 5 Royal Abalukmo, jalan lalu masuk ke ballroomnya, buka pintu ballroomnya. Wow, ballroomnya besar dan ada kursi di sana. Lalu buat video dalam pikiran kamu duduk di mana? Buat videonya aku mau di depan karena aku mau lihat jalan. Bayangkan dan rasakan. Mata melihat. Mbak Farida bikin gambarnya belum? Mbak Farida ada di sana. Iya deh. Mbak Farida ngurus teman-teman atau tidak buat videonya. Ya, penuh. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium. Lalu hati bahagia sekali. Mungkin ada sebagian teman-teman yang quantum jamnya nggak datang, aku mau ikut Zoom online-nya aja. Buat videonya, uang digunakan untuk online. WhatsApp admin Ngaji Rasul untuk minta link Zoom live online tanggal 23. Dan vibrasinya lebih berasa. Dari mulai acara, terus sampai quantum jam bersama, sampai menerima mereka bersama. Bayangkan dan rasakan teman-teman juga mendengarkan bersama-sama guru kita tercinta, Dr. Wayan Mustika. Yang biasanya kita hanya melihat di YouTube, biasanya hanya melihat tayangan-tayangan di YouTube. Ini kita melihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Semua yang disampaikan semua yang sangat banyak bercerita di Indonesia dan di luar Indonesia. Bayangkan dan rasakan teman-teman terhubung. Lalu ciptakan rasa bahagia itu sudah terjadi. Bahagianya sudah terjadi luar biasa. Uangnya untuk dipakai besok boleh nggak? Boleh. Bayangin dari uang itu kamu bayarin. Bayar. Boleh. Rasakan. Lalu kasih bahan bakar roket emas berupa rasa bersyukur. Itu semua sudah terjadi. Kamu bersama uang itu atau kamu gunakan uang itu. Lalu Mbak Farida, ada nggak rasa bahagia itu mengalir di tubuh itu terjadi? Ada nggak Mbak? Ada kasih ada. Lalu sekarang goalsnya boleh nggak dilepasin? Izinkan aja dia dilepasin. Izinkan goalsmu terperai bersama energi yang tanpa batas ini. Izinkan yang tanpa batas ini mengaturnya. Bagaimana prosesnya, caranya, jalannya, waktunya. Lepasin. Boleh nggak Mbak? Boleh. Lalu lepaskan harapan dan keinginannya. Lepasin aja. Kosongin aja, lepasin aja. Biarkan rekaman-rekaman yang sudah terjadi. Lalu Mbak Farida bisa nggak tetap bahagia dari sini nih, tetap
rasa bahagianya masih tetap nempel gitu di sini, walaupun udah dilepasin tuh bahagianya masih nyangkut gitu. Bisa nggak tetap bahagia? Tetap ya, ya